Sedangkan lokasi untuk pendidikan Tamtama Brimob itu tepatnya di Pusdik Brimob Watu Kosek, Jawa Timur. Ya, seluruh Indonesia nanti bakal mengalami atau melaksanakan pendidikan di sana. Tamtama Polair itu nanti mereka akan melaksanakan pendidikan di Pusdik Polair, tepatnya namanya itu kalau nggak salah Pondok Dayung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa yang baru saja mampir langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share untuk video ini dan juga di share ke seluruh sosial media kalian ya. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara, teman-teman silahkan bergabung di grup Telegram tersebut karena seluruh Indonesia Casis Polri sudah bergabung. Sudah ribuan, makanya buat teman-teman yang belum bergabung langsung aja bergabung di sana. Link untuk grupnya sudah saya cantumkan di deskripsi video, nanti silahkan diklik lalu bergabung ke grup Telegram Casis Polri Nusantara. Oke, akhirnya setelah penantian panjang khususnya buat teman-teman yang ingin mengikuti tes Tamtama Polri setelah beberapa kali melakukan pemunduran jadwal tes dan membuka pendaftaran. Akhirnya teman-teman bulan ini, di bulan September atau bulan 9 ini, Tamtama Polri resmi dibuka tinggal 2 hari lagi ya. Jadi teman-teman ini sesuatu hal yang begitu membanggakan dan juga penuh dengan kebahagiaan tentunya buat teman-teman yang sudah menantikan beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya bulan 9 ini resmi Tamtama Polri dibuka untuk penerimaan Tamtama Polri baik Brimob maupun Tamtama Polair ya. Oke teman-teman, jadi nantinya perkiraan ataupun pendaftaran dibuka itu kalau tidak ada perubahan jadwal ya, itu sekitar tanggal 12 sampai dengan 20 September 2022. Jadi tentunya teman-teman yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari luar biasa sekali semangatnya. Dan buat teman-teman yang baru mengetahui mungkin, ternyata udah dibuka lagi ya penerimaan Polri. Makanya persiapkan dari sekarang, walaupun waktunya sangat begitu mepet teman-teman, tidak kurang lebih 1 bulan untuk saat ini, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini nanti untuk mengikuti tes Tamtama Polri 2022 bisa lulus dan bisa bergabung menjadi anggota Polri ya. Oke, langsung saja kita akan bahas kira-kira persyaratannya apa saja sih untuk mendaftar Tamtama Polri tahun 2022 ini, dan nanti jadwal pelaksanaan tesnya, rangkaian tesnya itu seperti apa dan juga tanggal berapa aja. Kita akan bahas video ini, dan makanya teman-teman harus nonton wajib video ini sampai habis biar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya berikan di sini ya. Dan tentunya tidak bertanya lagi, padahal informasi yang saya sudah berikan di video ini sudah ada, namun teman-teman karena menontonnya tidak sampai habis jadi ditanyakan kembali. Tapi yang jelas kalau di penjelasan video ini teman-teman kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar video ini, nanti saya akan jawab satu persatu ya. Oke, langsung saja teman-teman untuk persyaratan Tamtama Polri tahun anggaran 2023 untuk gelombang pertama. Memang pembukaan pendaftarannya di bulan September tahun 2022 teman-teman. Namun nanti teman-teman pendidikannya itu di tahun 2023, mungkin kurang lebih bulan 1 kalau nggak bulan 2 lah teman-teman baru bisa masuki di pendidikan Tamtama Polri ya. Jadi teman-teman, untuk penerimaan Tamtama Polri di tahun ini memang sangat berbeda karena biasanya selalu bersamaan dengan Bintara, Akpol dan lain sebagainya. Namun untuk tahun ini sedikit mengalami perubahan dan dipisah ya. Jadi teman-teman yang mendaftar Tamtama Polri di tahun 2022 ini nanti teman-teman bakal lulus menyandang pangkat Barada atau Bayangkara 2. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman untuk kuota penerimaan Tamtama Polri tahun ini lumayan banyak, yaitu sekitar 1.600 orang seluruh Indonesia. Sedangkan dibagi lagi untuk 1.500-nya yaitu Tamtama Brimob, kemudian untuk 100 orangnya yaitu Tamtama Polair. Nah, pendidikannya juga cukup singkat, tidak seperti zaman saya dulu waktu Bintara Polri itu 7 bulan. Namun untuk Tamtama Polri ini hanya 5 bulan saja teman-teman ya. Sedangkan lokasi untuk pendidikan Tamtama Brimob itu tepatnya di Pusdik Brimob Watu Kosek, Jawa Timur ya. Seluruh Indonesia nanti bakal mengalami atau melaksanakan pendidikan di sana teman-teman ya. Jadi tidak seperti Bintara yang melaksanakan pendidikan di SPN Poldanya masing-masing atau di provinsi masing-masing yang memiliki SPN. Kemudian untuk Tamtama Polair
itu nanti mereka akan melaksanakan pendidikan di Pusdikpol Air, tepatnya namanya itu kalau nggak salah Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara. Itu dia ya. Oke, untuk persyaratan teman-teman yang boleh mendaftar Tamtama Polri tahun 2022 yaitu yang jelas teman-teman harus lulusan dari minimal SMU sederajat. Kemudian usianya yaitu minimal 17 tahun 7 bulan, dan nanti pada saat dilantik teman-teman minimal usianya yaitu 18 tahun. Kemudian untuk maksimalnya usianya 22 tahun pada saat dibuka pendidikan. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman itu pada saat mendaftar teman-teman tidak boleh lebih dari usianya 22 tahun. Yang jelas teman-teman belum memasuki usia 22 tahun yang boleh mendaftar. Nanti kalau teman-teman misalkan bulan 11 ini atau bulan 9 ini September sudah mau masuk ke 22 tahun, otomatis nggak bisa mendaftar karena umurnya sudah lewat pada saat dibuka pendidikan nanti ya. Kemudian teman-teman untuk Tamtama Brimob itu teman-teman harus lulusan bisa dari SMA, kemudian Madrasah Aliyah, SMK semua jurusan kecuali yaitu jurusan Tata Busana dan juga Tata Kecantikan, dan bukan lulusan dari paket A maupun B. Itu untuk Tamtama Brimob ya. Sedangkan untuk Tamtama Polri teman-teman sebenarnya sama aja persyaratannya, lulusan dari SMA maupun SMU atau SMK semua jurusan. Dan yang jelas kalau Tamtama Polri perbedaannya adalah teman-teman harus diutamakan SMK pelayaran atau perkapalan. Jadi kalau kalian merasa saya pengen daftar Tamtama Polri nih tapi saya jurusan SMA, boleh mendaftar di sana. Tapi kalau bisa teman-teman jangan memilih SMK Tamtama Polri karena di situ diarahkan atau diutamakan bagi yang lulusan SMK pelayaran atau perkapalan. Jadi kalau teman-teman memang lulusan dari SMK perkapalan atau pelayaran wajib untuk mengikuti yang namanya Tamtama Polri. Namun kalau teman-teman pengen ikut Tamtama Brimob tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau teman-teman lulusan dari SMA atau SMK yang bukan jurusan pelayaran atau perkapalan, mendingan teman-teman daftar yang namanya Tamtama Brimob aja. Jadi jangan mendaftar Tamtama Polri, nanti takutnya pada saat supervisi segala macam teman-teman bisa gugur karena mungkin mereka mengutamakan dari SMK pelayaran dan juga perkapalan. Itu dia ya. Oke, untuk tinggi badan pria itu minimal ya, minimal 165 cm. Jadi yang di bawah itu nggak bisa daftar, apalagi lolos, mustahil. Namun bagi teman-teman yang berada di Polda Papua maupun Polda Papua Barat, ini ada dispensasi, yaitu tinggi minimal badan pria yaitu 163 cm ya. Kemudian yang tidak boleh mendaftar yaitu teman-teman tidak boleh bertato, kemudian tidak boleh ada tindik di telinganya ya. Dan yang jelas teman-teman harus ditunjukkan sesuai domisili KTP-nya. Misalkan teman-teman tinggal di provinsi mana, misalkan Sumsel ya, Sumatera Selatan. Kemudian teman-teman pengen mendaftar di Provinsi Bengkulu nih, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi kalau memang teman-teman pengen mendaftar di Provinsi Bengkulu, yang pertama minimal teman-teman KTP-nya harus berada di Provinsi Bengkulu, kemudian sudah pernah tinggal di Bengkulu paling sebentar atau minimal 2 tahun. Jadi kalau belum, mendingan teman-teman daftar di provinsi asal atau di Polda Sumatera Selatan, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, yang jelas Anda sebagai calon anggota Polri yang ingin mendaftar itu harus single atau bujang atau belum pernah menikah, baik secara agama maupun hukum. Itu dia. Kemudian kalau mendaftar seperti biasa teman-teman tidak ada perubahan websitenya. Silakan teman-teman nanti kalau pada saat sudah dibuka pada saat nanti tanggal 12 September 2022, silakan langsung didaftarkan secara online langsung di www.penerimaan.polri.go.id. Nanti teman-teman diwajibkan mendaftar online terlebih dahulu. Setelah mendaftar di online, nanti teman-teman langsung bisa verifikasi di Polres tempatnya masing-masing ya. Jadi teman-teman itu dia beberapa persyaratan secara umum atau secara garis besar yang wajib teman-teman ketahui sebelum mendaftar di Tamtama Polri tahun 2022. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mengakses di websitenya. Untuk persyaratan secara rincinya seperti apa nanti bisa cek di sana ya. Kalau saya jelaskan di sini mungkin waktunya tidak cukup teman-teman, makanya saya menjelaskan secara singkat ya. Dan kalau tadi persyaratan secara umum untuk mendaftarkan diri Anda di Tamtama Polri tahun 2023 atau untuk anggaran 2023 namun dibuka di bulan 9 ini. Dan sekarang kita akan memasuki yaitu
kira-kira jadwalnya tanggal berapa saja sih kalau kita mengikuti tes itu sampai berapa hari? Oke, langsung kita bahas untuk jadwal serangkaian tes untuk Tamtama Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023. Jadi teman-teman, untuk dari tanggal 12 sampai dengan 21 September 2022 itu yaitu pendaftaran online ya. Jadi selama kurang lebih berapa ya? 10 hari atau 1 minggu lebih sedikit lah. Itu pendaftaran online, teman-teman bisa mendaftarkan online di sana plus verifikasi calon dan juga dokumen selama 10 hari ya. Kemudian pada tanggal 22 September 2022 teman-teman nantinya akan dilaksanakan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia yaitu calon anggota Polri serta orang tua wali selama 1 hari. Jadi nanti teman-teman sebelum mengikuti tes tuh nanti akan dikumpulkan di Polres masing-masing baik calon pendaftar maupun orang tua untuk menandatangani fakta integritas ya. Kemudian dari tanggal 22 sampai dengan 26 September 2022 teman-teman, itu nanti akan dilaksanakan pemeriksaan administrasi awal selama 5 hari. Mulai dari pengukuran tinggi, kemudian berat badan oleh tim Rikpin tentunya dan juga tim Rikes dan tim uji jasmani. Dan nanti juga akan diumumkan langsung hasilnya pada tanggal 26 September 2022 di Polres biasanya ya. Kemudian selanjutnya tanggal 27 September sampai dengan 6 Oktober 2022 teman-teman, itu akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Dan nanti pengumumannya itu tanggal 6 Oktober 2022 ya. Kemudian selanjutnya dari tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2022 itu nanti akan dilaksanakan pemeriksaan psikologi tahap yang pertama teman-teman ya. Itu selama 5 hari dan nanti diumumkan atau hasilnya dikirim tanggal 11 Oktober 2022. Nanti dilanjutkan juga pada saat di tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2022 teman-teman, itu nanti akan dilaksanakan CAT uji akademik. Jadi memang ini sangat berbeda dengan zaman saya. Waktu zaman saya dulu waktu Tamtama Brimob atau Tamtama Polri itu tidak ada yang namanya tes CAC uji akademik. Namun di tahun ini teman-teman itu ada ya, di tahun 2022 ada tes CAT uji akademik seperti Bintara ya dan juga Angpol tentunya. Nanti di tanggal 16 Oktober 2022 itu akan diumumkan yaitu hasil CAT uji akademik dan juga dikirim hasilnya. Itu bisa jadi tidak diumumkan atau hanya mengirimkan. Pokoknya nanti tergantung panitianya ya. Kemudian teman-teman di tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2022 itu akan dilaksanakan uji jasmani dan juga antropometri. Kemudian diumumkan dan mengirimkan hasilnya pada tanggal 21 Oktober 2022 ya. Kemudian selanjutnya di tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober 2022 teman-teman itu nanti panitia akan melaksanakan persiapan sidang untuk mengikuti Rikes kedua. Jadi teman-teman yang tidak lulus di uji jasmani segala macam itu otomatis teman-teman tidak bisa mengikuti yang namanya Rikes atau pemeriksaan kesehatan kedua ya. Kemudian setelah melaksanakan persiapan, kemudian di tanggal 24 Oktober 2022 itu nantinya ada sidang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan kedua. Nah itu dia ya. Kemudian setelah 1 hari sidang ikut Rikes kedua, nanti dilanjutkan teman-teman itu pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2022 itu akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan kedua selama 4 hari. Dan nanti juga akan dilaksanakan pengumuman pada tanggal 28 Oktober 2022 ya. Setelah itu tes apa lagi gak? Masih ada tesnya. Karena di tanggal 29 Oktober sampai dengan 1 November 2022 teman-teman, itu akan dilaksanakan PMK dan juga pemeriksaan psikologi tahap kedua. Dan nanti diumumkan pada tanggal 1 November 2022. Jadi kurang lebih pelaksananya itu sekitar 4 hari ya. Kemudian di tanggal 2 sampai dengan 4 November 2022 teman-teman, itu nanti akan dilaksanakan pemeriksaan administrasi akhir. Jadi meliputi seperti SKCK asli atau tidak, ijazah, kemudian KTP, akte dan lain sebagainya ya. Dan nanti akan diumumkan langsung hasilnya pada tanggal 4 November 2022 ya. Kemudian di tanggal 7 sampai dengan 11 November 2022 ini nanti akan dilaksanakan supervisi, biasanya tim dari Mabes Polri datang ke Polda setempat atau di provinsi masing-masing untuk melaksanakan supervisi Tamtama.
Dan nanti teman-teman di tanggal 16 November 2022 baru dilaksanakan namanya pengumuman pantohir atau penentuan tahap akhir. Jadi kira-kira teman-teman itu lulus atau enggak, atau bisa mengikuti pendidikan atau enggak di Tamtama Polri tahun 2022. Nah, itu dia teman-teman serangkaian jadwal dan juga persyaratan yang perlu kalian ketahui sebelum mendaftar di Tamtama Polri tahun 2022. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos di tahun ini yang mungkin sudah beberapa kali tes, ya akhirnya mengalami kegagalan dan selalu gagal. Tetap semangat selagi umur kita masih ada dan masih cukup. Jangan lupa untuk selalu mencoba dan mendaftarkan diri teman-teman untuk menjadi anggota Polri. Ya, semoga berhasil, semoga lulus. Dan buat teman-teman yang masih kurang jelas, masih kurang, aduh, saya kelewatan ya, atau pengen ditanyakan, boleh nanti langsung bertanya di kolom komentar video ini teman-teman. Nanti pasti saya akan jawab satu persatu ya. Jangan lupa juga di subscribe dan juga di follow Instagram saya di mulyadi_temam. Yang bertanya di Instagram wajib di follow dulu, baru boleh bertanya, nanti saya akan jawab ya. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan nanti pasti saya akan melakukan pembahasan kembali mengenai pendaftaran dan juga serangkaian tes Tamtama Polri di tahun 2022 ini secara rinci di next video. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa.